Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan ini, Bapak Lurah Lemunan, pimpinan Fatayat Ranting Lemunan, Bapak RW, Pak RT, Bapak Rukun Kematian, segenap jajaran pimpinan Fatayat Ranting Lemunan, dan semua peserta pelatihan pengulasaan jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan siang setengah sore ini kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di qaulinya, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada sore hari ini kita diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul mengisi majelis yang insyaallah berkah. Semoga pertemuan kita pada siang hari sore hari ini betul-betul mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, khususnya Fatayat, mendapat ilmu baru yang bisa kita terapkan di masyarakat dalam rangka menjadi khairun nas anfa'un nas. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu wasallam, semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan tarbiyah kepada kita semua, juga yang kita harapkan syafaatnya min yaumil ila yaumil qiyamah. Semoga dengan kita bersama-sama mengikuti syariatnya, yaitu dalam rangka ta'abbud ini kita diambil sebagai umatnya yang berhak mendapat syafaatnya min yaumil ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, tadi sudah banyak disampaikan sambutan-sambutan dari pimpinan Pak Raya, dari Pak Camat, dari Pak Lurah, pengarang-pengarang yang sudah banyak. Ini materi pada siang hari sore hari ini adalah khusus untuk pemulasaan jenazah wanita, dan alhamdulillah ini ada mitra kita dari Rukun Kematian. Bapak-bapak ini biasanya saya juga belajar dari Pak Zudan, dari Pak Badri, karena di Cepoko beliau adalah rukunnya dari Cepoko, dan kita muslimat alhamdulillah sudah membentuk tim Pak Camat. Jadi ketika ada orang meninggal wanita itu biasanya yang di Cepoko sih walaupun jam 11 jam 2 saya tidak lapor. Kalau tadi ditanya Bu Arif apa yang ada di benak panjenengan ketika kita mendengarkan kalimat pemulasaan jenazah, takut, betul ya? Takut. Saya dulu ketika ada orang meninggal takut, sehingga pintu-pintu saya tutup karena takut. Alhamdulillah setelah selama saya mengikuti pelatihan seperti panjenengan ini di cabang Kabupaten Blitar yang mengadakan pimpinan muslimat Kabupaten Blitar, sejak itu saya praktek langsung sama Mbak Titin itu. Alhamdulillah tidak ada rasa takut sama sekali, dan kita tahu pahalanya orang yang memandikan jenazah diampuni dosanya 40 dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas, dan kita ingin menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat kita. Komitmen kita yang seperti itu membuat kita tidak ada rasa takut. Kita takut dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disampaikan Bu Ali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Awal ini sudah mati. Baik mati awal ini sok dan ada saya bersyukur. Terkait dengan Witri, dari ini sudah ada materi saya. Manusia ini adalah makhluk diciptakan oleh Allah, adalah makhluk yang paling sempurna, paling mulia, sehingga kemuliaannya manusia ini tidak hanya ketika waktu hidup, ketika sudah meninggal saja masih dimuliakan. Materinya hari ini adalah tabi'izul, itu adalah bukan memuasaan, memelihara, merawat jenazah.
karena ini waktunya sudah sore. Kemarin saya itu di Balirjo 2 jam nggak cukup. Dan alhamdulillah kalau di sini yang dipraktekkan ini ya, ini panjang sekali. Kalau nanti yang dipraktekkan boneka ini menurunkan mori 16 meter. Jangan berapa morinya? Kemarin di Balirjo itu ada patayat itu siap saya siap bu untuk dijadikan karakter. Akhirnya sungguh itu mau rumah ditusi yodi kafani. Nggak takut karena apa? Karena apa? Tahu apa? Tidak aja belum layak sakit rasa apa adalah ya takdimun. Ketika ajal tiba itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Ngerti teknik mati Yusuf tanggal piro ini. Jadi ketika jenengan itu dipraktek ojo wedi lek kok ganti prakteknya terus mati. Ada yang mau dipraktekkan alhamdulillah mati. Kalau boneka ini nanti sulit untuk dikafani. Dengan siap nanti siapa yang siap terlentang di atas meja. Saya beli remote tapi juga akan menambahkan ini biaya umroh biasa ya, luar biasa. Itu tadi juga saya sampaikan bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga kemuliaan manusia ini tidak hanya ketika sudah masih hidup, meskipun masih dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia ini adalah sebaik-baik makhluk. Itu sungguh majanya. Ketika jenengan itu ingin semat dan ruko dengan kebun binatang, makhluk itu suruh yang paling apik wis dikatakan sebagai jenengan. Cuma padahal terjadinya biasanya sebenarnya saat ini jangan satu sifatnya angin dia yang karo pasti tetap cantik dengan. Ya, sekarang bagian apa yang kita bahas pada sore hari ini? Pertama yaitu hukum ya, hukum merawat jenazah itu seperti apa? Hukumnya itu adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah ini adalah hukum ketika sudah ada yang mewakili satu saja, misalnya satu kelurahan Klemunan adanya orang yang meninggal, terus ada satu yang merawat, ini sudah menggugurkan kewajiban orang se-Klemunan. Itu seperti itu. Dan ternyata dengan adanya hukum fardu kifayah ini seakan-akan kita ini tidak merasa mempunyai kewajiban. Padahal ketika di masyarakat itu kita itu dibutuhkan uluran tangan kita. Ketika ada orang yang meninggal itu siapa yang akan dicari? Kalau wanita, kalau laki-laki kan sudah otomatis dari kelurahan sudah ada rukun kematian, dan tidak ada di Pak Lurah rukun kematian yang perempuan, tidak ada. Padahal ketika ada orang yang meninggal perempuan yang memandikan kok laki-laki yang bukan mahramnya, hukumnya haram. Kemarin di Balirjo, karena di sana itu masih daerah minus. Saya tanya, bagaimana ketika ada orang meninggal wanita yang ngedusi yang larang itu umur dari siji. Jangan bayangin. Orang meninggal dunia itu masih tahu pada hari itu. Oleh karenanya ketika jenengan itu ngedusi orang mati tidak boleh ngedusi kok apa? Usuk-usuk bukan berasa. Harus karena masih terasa. Yang meninggal hanya jasadnya, rohnya itu masih hidup. Oleh karena itu kita sebagai orang yang masih hidup sering-seringlah kita mendoakan orang yang meninggal dunia. Karena apa? Karena makanan orang-orang yang meninggal itu bukan bakso dan soto. Kayak jenengan masih kenal soto, bakso, entah dan sebagainya. Orang mati daharannya itu doa Fatihah ayat Quran. Oh ya, sebelum kita menginjak materi ini, saya sampaikan sebelum jadi mayat itu kan biasanya mengalami sakit ya. Ada orang yang meninggal dunia itu kecelakaan langsung meninggal ada. Tapi kebanyakan sebelum meninggal itu ditandai dengan sakit dulu. Nah, ketika panjenengan itu menunggu orang yang sakit, keluarganya, tetangganya, atau neneknya, kakeknya, mari kita hantarkan keluarga kita diberikan husnul khotimah. Ya.
Bagaimana? Kok iso? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara ketika jenengan itu nanti akan tahu ciri-ciri orang yang sudah nazak sakaratul maut itu seperti apa. Kalau orangnya itu sudah tidak ada harapan, sudah layak itu layaknya. Kira-kira orang lek rong minggu seorang makan sego, orang ngombe, arep di mana? Kelainan. Orang masih ya jangan. Nah, itu kira-kira diapakan? Rombongan. Disotek dengan mati, dibacakan surat Rohdu kalau sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Dibacakan surat Rohdu. Wah, mungkin ini usianya orang ini sudah 90 tahun ya. Kok enggak mati-mati lah yang wilayahnya berngomong terus. Mungkin orang itu punya apa? Punya pegangan. Istilahnya kan dia ceklan orang Jawa dia ceklan. Bagaimana untuk melunturkan itu? Jenengan akan mencari apa itu? Bodong keor deh. Nah, betul 100. Bodong keor didapat nih. Kalau diunjuknya ya boten, kon boten kalau didapat nih. Di remet-remet karo dalu diblongi sama bocor motor-motor napa diwacane surat Rohdu. Lek ping pisan kok ora mati bacane ping pindho kok sampe itu Rohdu iki setengah juz diwacane ping sampai ping 7. Airnya itu dengan ada air, setelah itu airnya dibalikkan ke seluruh tubuh. Ini saya sudah testimoni. Ada orang layaknya tidak saya sebut namanya karena kalau menyebut namanya itu jenis perasaan. Ini membicarakan kebaikan. Mungkin orang itu punya yang namanya itu loh cekelan tadi. Orang Jawa namanya wongin di cekelan. Setiap misalnya didekati orang laki-laki itu semangat lagi, hidup lagi. Maksudnya koyoknya ada rasanya. Itu jenis cekelannya aji-aji penganonan. Nah saya itu bacakan surat Rohdu sampai belum 7 kali. Terus saya carikan apa? Godong kelor tadi. Alhamdulillah kok tinggal sampai 3 kali itu sudah dengan mudah menghantarkan untuk husnul khotimah. Yang pertama itu, yang kedua pandangan bisikkan di telinganya dengan kalimat la ilaha illallah. Misalnya orangnya sudah nggak bisa kalimat la ilaha illallah, dibisikkan kalimat Allah, tapi jangan keras-keras. Maksudnya Allah. Dan pandangan ketika membisikkan di telinganya orang yang mau meninggal, jangan dengan kalimat nyebut bah, jangan begitu ya. Nanti yang diucapkan dari jenengan itu akan nyebut. Jadi langsung dibisikkan kalimat Allah. Kalau bisa panjang la ilaha illallah. Seperti itu, ya. Kalau sudah terakhir, karena kalimat terakhir barang siapa yang kalimat terakhirnya kok diakhiri dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Dawuh Nabi maka kok ya barang wis jenengan tuntun bikin bisa Allah muni bapak sing jenengan jak omong neh sik bedheki biasanya. Putune ngomong teko aduan. Mbah, aku sapa Mbah? Sik kita perkara apa Mbah? Ojo sok tes wong sakaratul maut. Ini nggak kembali, setan itu malah orang sakit kok ini langsung jangan bisa langsung kembali keadaannya kok is layak tuh layak dan rusak kalau mau jangan langsung bisikan di telinganya dengan kalimat Allah. Ya, bagaimana hukumnya memandikan jenazah? Waduh, kalau kifayah. Apa itu tadi oleh Pak Camat sudah disampaikan. Kewajibannya orang hidup terhadap orang mati itu apa? Satu tadi, memandikan, mengkafani, mensolati, yang keempat memakamkan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Lurah, bagaimana terkait dengan talqin mayit? Ini nanti kalau bisa diajarkan talqin mayit. Talqin mayit itu nanti tugasnya bapak-bapak biasanya. Jadi kalau ibu-ibu itu biasanya sibuk di rumah menerima tamu, ya. Diserahkan pada bapak-bapak. Talqin ini nomor talqin itu dituntun. Mayit dilukaskan waktu ditekan kalau malaikat sing mengerikan, tapi sampai rasa ngerti, rasa ragu. Malaikat dia makhluk Gusti Allah. Engkau sampai ditekan menurutnya
jawaban Allahu dan seterusnya. Rumo nggih, ibu-ibu rumo. Kok jenengan misale dereke kampungnya meninggal, terus jenengan dereke yo nyatakan dulu gitu apa-apa. Mas, sampai kok dikasih kadang kalau mereka bakal mati. Kalau jenengan nanti ditanya maka buka jawaban Allahu Rabbi dan sebagainya. Maka ujian itu ujian alam kubur itu dibocor ya. Tapi ujian rasional tidak boleh dibocor. Subhanallah. Nah, kewajibannya itu 4 itu tadi sudah. Terus apakah semua mayat itu harus dimandikan, dikafani, disolati? Ada beberapa mayat yang tidak boleh dimandikan, dikafani. Siapa itu? Mayat yang mati syahid. Itu yang ngomong apa? Cepat-cepatan ngomong. Oke, itu jadi kalau mayat yang mati syahid itu malah tidak boleh dikafani itu dengan kain baju yang dipakai, tidak dimandikan. Sekarang ini selanjutnya sikap yang kalau misalnya ciri-ciri bayi lahir prematur atau bayi keluar, bagaimana untuk merawat bayi yang keluar itu tadi, yaitu apabila janin tersebut terlahir dalam kondisi memiliki tanda-tanda kehidupan seperti bersuara atau tidak bergerak-gerak baru kemudian meninggal, maka harus dirawat layaknya orang dewasa. Jadi dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Kalau bayi awet dan sudah ada nyawanya, sudah lengkap itu wajib dilakukan, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan tadi. Terus selanjutnya apabila tidak terdapat tanda-tanda kehidupan namun kelihatan berbentuk manusia, maka perawatannya hanya meliputi memandikan, mengkafani, menguburkan, tidak usah disolati. Apabila tidak terdapat tanda-tanda kehidupan dan tidak kelihatan berbentuk manusia, maka tidak ada kewajiban apapun, hanya sekedar sunnah dibungkus dengan kain lalu dikebumikan. Tapi saya mengingatkan karena pakaian ini adalah masa produktif, gitu. Kadang dia masih hamil, terus suatu saat mengalami hamilnya keguguran masih 3 bulan, itu kan Allah itu menjadikan manusia itu kan min nutfah, tsumma min alaqah, tsumma min mudghah. Ada urutan-urutannya. Masih berbentuk gumpalan daging dan belum ada nyawanya, belum ada apa-apanya, itu tidak usah dikafani, tidak usah dimandikan seperti kewajibannya orang dewasa. Tapi dicuci nggak apa-apa ya, dicuci bersih, setelah itu dibungkus kain mori dan jangan maksudnya dipendem yang gulungan, ya kan itu kadar daging gumpalan darah tak pendem yang gulungan. Sebabnya ada cerita di belakang rumah itu setiap hari kok mendengar anak kecil yang nangis terus, nangis nggak sampai keluarganya diimpeni. Ternyata bayi itu konceng ini kalau cek-cek itu disembrono orang di makamnya namanya makbar. Akhirnya kok bayi ini apa merimpeni itu sing gua merimpeni akhirnya pindah. Pas pindah, bukan ada suara. Makanya itu sahabat saya ini kan masih produktif. Jadi ya tidak mengharap lah kita punya anak prematur. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ketika mengalami prematur kita merawatnya seperti itu, ya. Jangan sampai dipendem di belakang rumah atau di pawon. Ya ora kena lanjut. Mayat muslim selain sikap dan syahid. Untuk mayat dalam kategori ini ada 4 kewajiban dalam perawatannya, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Mayat kafir ini nggak bisa dibahas, langsung memandikan mayat. Ini insya Allah sudah di lingkungan kita ini nanti tidak ada. Memandikan mayat, memandikan mayat. Ketika mayat sudah jelas-jelas atau yakin telah meninggal dunia, ia harus segera dimandikan. Apabila ada kekhawatiran cepat membusuk jika ditunda. Ada beberapa tanda kematian yang dapat diketahui melalui tubuh si mayat untuk mengetahui apakah mayat telah benar-benar meninggal dunia. Di antaranya adalah 1, ini kalau jenengan ingin tahu tanda-tanda orang itu sudah meninggal, ya,
Satu kedua telapak kaki melunak atau melenggang, tidak dapat ditegakkan. Misalnya kakinya, oh itu aja di depan kalau diberikan dipakai di rumah ini. Kakinya itu dipakai dalam tapi itu ya kalau ini kenceng jerawat, kurang banget sih. Karena ini kakinya pakem, jadi tetap seperti ini. Misalnya orang sudah meninggal, ini tidak bisa diberdirikan seperti ini kakinya. Sudah terlanjur, nggak bisa diberdirikan. Kalau ini tetap, walaupun ini masih berdiri, karena apa? Oke, seperti itu tanda kematian. Yang kedua, hidungnya miring. Kira-kira jenengan kita ini mau mati mungkin. Kedua, telapak tangan keluar dari persembunyian, keluar dari persembunyian. Pelipis cekung, kulit wajah memanjang melorot. Testis diadakan mengecil naik ke atas, sedangkan kulit pembungkusnya terurai ke bawah. Itu kita ini ya berwarna. Apa-apa. Jadinya masa pembuka wanita, betul tak? Itu tanda-tanda untuk apa itu memastikan kalau ini benar-benar sudah meninggal atau dipanggilkan, misalnya ada medis yang berdekatan dengan berbeda atau Pak Menteri panggil aja, biasanya dilihat dari nadinya. Kalau yang lihat kita kurang mereka atau kurang mungkin orang di sekitar kita nggak percaya. Ya, itu ya tanda-tanda kematian. Orang yang memandikan mayat tadi disampaikan Pak Camat tadi tidak boleh ngumbar, maksudnya menceritakan kejelekan mayat walaupun mayat itu misalnya terus tubuhnya kena penyakit HIV atau seperti apa, dengan harus bisa menyembunyikan. Orang yang memandikan mayat itu seperti apa, harus seperti apa. Orang yang lebih utama dalam memandikan mayat diperinci sebagai berikut. Jika mayat laki-laki, maka yang lebih utama dalam memandikan adalah orang dengan urutan seperti ini: 1. Bapak, 2. Kakek dan seatasnya, 3. Anak laki-laki. Ini kalau yang mati mayatnya laki-laki. 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara kandung, saudara seayah, paman kandung, paman seayah. 9. Anak paman kandung, anak paman seayah, anak paman seayah. Jadi apa itu? Ponakan, ahli wala. 12. Imam atau orang yang ditunjuk. 13. Darul arham, orang yang mempunyai hubungan kerabat. 14. Istri. Jadi dengan suaminya meninggal itu boleh memandikan, ya, walaupun laki-laki karena istrinya. Kan suatu saat pas dia meninggal matinya di sini dan pokoknya yang penting kita tahu adalah ilmunya. 15. Perempuan mahram. Kayak kancane dhewe asal malam. Misalnya dengan pesan Mbak Titi misalnya aku mati bisa malam. Itu tadi jika mayatnya laki-laki. Jika mayat wanita, maka yang utama dalam memandikan adalah orang-orang dengan urutan sebagai berikut. 1. Kerabat wanita yang memiliki hubungan mahram dengan mayat. Jadi dulu itu ada hubungan keluarga mahram, hubungan darah. 2. Wanita yang berhak mendapat waris walah dari mayat. 3. Wanita lain, wanita yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan mayat.
Ya seperti ini tadi, karena kita nanti sudah membentuk tim, jadi Fatayat ini nanti saya harap bergabung dengan muslimat. Tim muslimat itu sebetulnya setiap tim itu ada 5. Kenapa kok kita menunjuk 5? Jadi ketika nanti ada yang bertugas untuk memandikan, yang di sini, yang di dalam itu menyiapkan untuk mengkafani. Yang memandikan itu 3 orang, yang mengkafani 2 orang. Terus wanita suami mayit boleh, walaupun laki-laki suami. 5 laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengan mayit. Sedangkan laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram dengan mayit tidak boleh memandikannya. Orang yang memandikan atau gosir harus yang mengetahui tata cara memandikan yang benar. Nah ini makanya amal itu di ilmu, amal yang ilmiah, ilmu yang diamalkan, amal yang ilmiah, amal yang diilmui. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Karena apa? Amal itu harus dibandingkan dengan ilmu. Kalau tidak dibanding dengan ilmu maka amalnya akan ditolak. Wasul dan para pembantunya hendaklah orang yang memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Terkait dengan kenapa orang yang amanah, aja sampai konsep ember pengertian dan ember lamis biasanya itu kan ceritanya itu. Nah itu ketika dia itu kok memandikan jenazah itu kan nanti juga akan diceritakan kepada orang lain. Kita mencari orang yang amanah, dapat dipercaya. Orang itu nanti tidak akan menyampaikan kepada orang lain tentang kejelekan mayat tadi. Jadi kita sekarang sudah paham bahwasanya ketika ada mayat perempuan kok yang memandikan itu orang laki-laki yang bukan mahramnya, tidak ada hubungan itu tadi keluar darah dan keluarga, hubungan darah itu hukumnya haram. Nah panjenengan ketika tahu di masyarakat itu kenyataannya itu ya bermacam-macam. Jadi kita harus menjadi garda pertama di masyarakat itu. Panjenengan harus menjadi penegak hukum. Nah, ini siapa yang mandikan? Harus ditanya kalau laki-laki. Oh, ini tetangganya. Oh, ini bekas pacarnya dulu. Nah, kalau bekas pacarnya yang memandikan, nggak boleh ya, pun saya akan memanggil tim dari Fatayat. Harus tegas. Saya Fatayat sudah ganti. Jadi dengan akuntan jadi asal pokoknya dengan bahasa supaya orang laki-laki itu tidak tersinggung dengan memanggil timnya. Akhirnya tegaklah hukum itu, dan nanti kalau ada di tetangga lain, ternyata saya ini sudah ada tim khusus untuk memandikan jenazah wanita. Jadi ketika ada, terus nanti kalau bisa disosialisasikan. Ini pun ada dari hukum pelayanan, ada judul, tidak ada ya. Kalau judul alhamdulillah sudah ada timnya dari muslimat. Tinggal dengan nanti bergabung. Tempat memandikan ini tempatnya yang sepi, tertutup dan tidak ada orang masuk kecuali orang yang bertugas. Biasanya sahabat-sahabat ya, kalau di lingkungan panjenengan itu tidak ada apa itu ini yang dicagak itu biasanya kan dipegang kok, selambunya dipegang. Nah sater itu yang memegang biasanya ya orang laki-laki misalnya teman ya. Nanti jenengan juga bisa memberikan kalimatan sing pegang ya perempuan, kan wanita itu ya dipegang laki-laki perempuan, karena laki-laki biasanya kencang. Alhamdulillah sepotong ya sampun ya. Alhamdulillah kita dulu ketika mengadakan pelatihan di Klemengan itu juga Pak Lurah baik hati sekali. Dulu itu diberi meja untuk memandikan jenazah. Itu alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang. Di titik-titik tertentu di satu kelurahan Klemengan itu ada 6 titik insya Allah dulu ya.
dan mejanya sangat bermanfaat ya. Oke. Agenda kita untuk tahun ini Pak, kita menjadikan ya, ini loh, kita sudah merengek untuk membuat joglo. Tolong nanti kemarin saya juga sudah ngatur Pak Lurah, insya Allah siap untuk mendanai, dan kita muslimah sudah rapat, insya Allah ada kekurangan dana, kita siap untuk menjalankan minta alhamdulillah, pokoknya dukungan dari pemerintah ada itu enak. Tempatnya sepi, terus dikaburi uangnya semisal dengan membakar pipa untuk mencegah bau yang keluar dari tubuh mayat. Bahkan pembakaran pipa ini disunahkan sejak kematian mayat. Misalnya baru dinyatakan meninggal, itu jenengan nyumet dupa itu sunnah hukumnya. Biasanya kita belum tahu loh, rumasannya ngebong dupa ini rumasannya apa? Musyrik. Ya, ini kami sudah tahu, kita nanti misalnya ada orang yang sing culuk dengan bisa menjalan, karena ini apa? Biasanya mayat itu berbau. Kalau di kamarnya sebelum dimandikan itu dibakar dupa, itu nanti baunya akan hilang. Etika memandikan, haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan, seperti untuk memastikan bahwa air yang disiramkan sudah merata atau untuk menghilangkan kotoran yang dapat mencegah sampainya air pada kulit mayat. Jadi tidak boleh melihat aurat. Dan bagaimana? Apa ya ngedusi terus dibelak itu dari boten. Jadi dengan nanti akan apa itu? Ya ditutupi kalau berujuki itu tetap dia tertutup, kondisi tertutup dan buka titik-titik. Wajib memakai alas tangan ketika menyentuh aurat mayat, dan sunnah ketika menyentuh bagian tubuh selain aurat. Jadi ketika memandikan dengan siap sarung tangan, siap masker, ya. Kalau bisa, kalau punya anggaran ini sepatu apa namanya? Sepatu brok. Ya itu bagus tuh kalau kita punya itu. Jadi terus pakai jas plastik. Terus mayat dibaringkan dan diletakkan di tempat yang agak tinggi, seperti di atas dipan atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Hal ini dilakukan guna mencegah mayat supaya tidak terkena percikan air. Mayat ditutupi dengan kain yang turunannya renggang agar air bisa masuk melalui sela-sela kain tersebut. Ini tadi ditutup seperti itu. Jadi kainnya juga kain selimut, jari tipis. Tidaklah semua anggota tubuh mayat tertutup. Jika tidak memungkinkan atau kesulitan, maka cukup auratnya saja yang ditutup. Disunahkan menutup wajah mayat mulai awal sampai selesai dimandikan. Jadi sunnah hukumnya menutup wajah mayat. Disunahkan pula memakai air dingin karena lebih menguatkan daya tahan tubuh mayat. Kecuali di saat cuaca dingin, maka disunahkan memakai air hangat. Biasanya seratakan. Maksud kita buat sungai. Apabila sesuatu yang bagus pada diri mayat, sunnah hukumnya membicarakan atau memberitakan. Itu namanya ghibah hasanah. Yang ngetren hari ini ya. Sana nih rasan-rasan, ngaji lebih, ngaji biomong, rasan-rasan dosa. Mulai dari nyawa itu ghibah hasanah bu. Sopo semulang dulu. Wongnya teko. Nah itu seperti itu. Nah, kalau kita menceritakan kebaikannya, hukumnya bagaimana? Tata cara memandikan mayat. Sebetulnya dalam memandikan sudah cukup dengan cara minimalis, yaitu dengan menghilangkan najis yang melekat pada tubuh mayat, kemudian menggulirkan air secara merata ke seluruh tubuh, mulai rambut sampai bagian-bagian kulit yang terkena air, seperti bagian yang nampak dari kemaluan wanita pada saat jongkok atau bagian dalam ujung kulak laki-laki yang tidak hitam. Namun demikian, hendaklah dengan cara yang sempurna, yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Menundukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Nanti dipraktekkan. Makanya lek iki ora sing dipraktekkan patung ora kena dengkok. Kayak ujung-ujung ini tetap loh, panggang kenceng. Saya harap nanti ada yang mau maju. Saya beri hadiah DP Umroh.
Pundak mayat disanggah, tangan kanan orang yang memandikan dengan ibu jari diletakkan pada tengkok. Hal ini dilakukan supaya kepalanya tidak miring. Nanti jenengan akan paham ketika langsung praktek. Nggak teori ini punggung mayat disanggah lurus kanan orang yang memandikan. Perut mayat diurut dipijak dengan tangan kiri secara pelan-pelan oleh orang yang memandikan dengan berulang-ulang supaya kotoran yang ada di dalam perut ini keluar. Nanti dipraktekkan. Mayat direbahkan kembali di posisi terletak untuk membersihkan dubur mayat dan ketiaknya. Langsung saja nanti dibaca sendiri ya. Bagaimana niatnya saja, niat memandikan. Jadi ketika jenengan memandikan mayat itu ada niatnya. Ini di sini ditulis nawaitul wudu'al masnuni. Jadi kalau ini ditulis lihadal mayit. Lihadal mayit itu kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan lihadihil mayyitati. Nawaitul wudu'al masnuni lihadihil mayyitati. Terus ketika jenengan itu memandikan ya, ketika jenengan memandikan niatnya memandikan itu nawaitul ghusla masnuni yoli hadhi mayyitati. Oh jenengan lihat materi itu hadza diganti hadhi, mayyit diganti mayyitati, seperti itu. Nah di mana ketika kita niat itu pas apa? Niatnya awal ketika jenengan mau memandikan atau sudah diguyur sampai guyuran niat memandikan boleh. Niat wudu di awal boleh, di akhir boleh. Sebaiknya niat wudu itu kalau sudah bersih semua dimandikan terus niat wudu. Wudunya bagaimana? Seperti panjenengan wudu. Jadi mulai sunnah wudu dan kewajiban-kewajibannya itu ditunaikan seperti kita wudu. Dan itu mungkin dengan kaos piyambak yang inti-intinya simpel dibaca semua tidak cukup waktunya. Sekarang mengkafani mayat. Tata cara praktis dalam mengkafani mayat. Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju kurung, sorban dan 3 lembar kain lebar. Kain yang yang dipotong lebar itu ada 3 lapis. 3 itu sama panjangnya. Nah bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya ya ini, lihat mayatnya itu. Kalau jenengan mengukur kartu dulu, ya nggak bisa. Harus apa itu? Di ujung kaki dan ujung kepala itu jenengan ukur. Ada marinya mana marinya? 4 lapis kan ada baju pak, baju juga itu kan dipotong sendiri loh. 3 lapis yang lebar-lebar Pak. Terus setelah itu juga terus tape. 4 itu yang 1 dipotong jadi 2. Terus nanti disiapkan di teori anyar paham ini. Pun nanti langsung mawon ya, langsung praktek mawon. Menyiapkan kapas. Jadi kapasnya itu karena di bagian tubuh kita ini ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang bagian besar itu di mana? Ini mantap. Terus kita. Ini beberapa orang ngumpul yang di belakang kelihatan. Terus apa yang dibaca itu mas innalillahi ya katanya. Ini kan dibacakan apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Terus jangan cari apa kayak botol atau bantal sing abot di DPR ini boleh kalian. Bantal. Tujuannya apa? Di sini siapa sih? Cuma premium.
tujuannya supaya nanti kotorannya itu bisa keluar. Ini sedapatnya kita ini ya. Ya, ya cuman tujuannya ini supaya Niki lek badhe menyucikan, pertama kepalanya agak dinaikkan, maten-maten ini ditekan, kalih dibujuki banyu. Itu nanti sing napa niku pihak keluarga biasanya ya, itu terutama bagian kubul dan duburnya harus dibersihkan sampai bersih. Menawi anu kedah dileboni biji nggih, supaya bisa keluar sambil sininya terus ditekan pelan-pelan ngaten kan biasanya sakit medal. Setelah itu nanti kalau sudah semua bersih, baru kita niatkan untuk mensucikan. Niatnya ya kados wau sampun diaturi badin, nama itu kusla. Terus manten-manten ya pertama nggih di napa menawi wekdal nyiram, menawi niki kan biasanya tasik ditaleni ngoten nika kan otomatis masih dapat. Tapi hidung dan anunya kalau sakit nggih rada ditutupi. Ojo sampai diblebek. Nggih. Kan otomatis ininya kan agak dinaikkan. Manten-manten dibujuk sampun sabuni kados kita mandi. Wekdal kramas nggih seperti ide kramas yo goleki sampo sing wangi dan lain di salon. Biasanya itu kan ada untuk menghilangkan bau. Jenengan tahu biasanya di partai kulit atau itu dulu pertama kali digusukin. Kalau enggak kulit biasanya diberi klorin kalau orangnya misalnya punya penyakit sing niki ini dulu yang punya penyakit misalkan saat ini kan wonten ingkang kenging diabetes nggih. Kenging diabetes itu kan akhirnya kan luka. Bagaimana cara penanganannya? Sebelum kita mandikan, niki kan wis diudani kabeh. Yang luka-luka itu kita siapkan ember. Manten-manten satu penuh ember dikasih satu botol Baiklin. Baiklin yang 1 liter itu, satu botol itu sampean campurkan dengan satu ember air. Setelah itu yang bagian luka itu kita siramkan dulu. Manten-manten aja diapa-apane sih. Aja kesusunan di si nawa grujuki dereng. Manten-manten setelah itu kurang lebih 15 menit baru kita tangani pasien. Napa? Mayit itu. Adose yang luka-luka misalkan biasanya lek nih sing wis sakit lama itu sampai sininya napa melonjak ngoten nika niku nggih kedahe. Kenapa harus seperti itu? Jagani sing jek urip sing ngopeni mungkin ae dhewe masak kena risau nggih. Lah itu nanti takutnya bakterinya itu masuk ke tubuh kita sebagai orang yang masih hidup yang merawat jenazah. Lah, engko bar ngono moro-moro ae dhewe kok ngrasani awake moro panas. Bar nyucani jenazahnya kok iki kok awake kok panas. Mungkin tertular dari si mayat itu. Makanya kenapa kita harus pakai sarung tangan? Kenapa kita harus mensafetikan diri kita? Manten-manten untuk yang penanganan khusus ngaten niku wau. Paham nggih? Kalau yang biasa saja ya wis seperti tadi kita bersihkan dulu jubul dan nggih. Manten-manten terus kita mandikan seperti kita memandikan wis idole mandi mengke sak sambune wis ngarep wis beres dan diiringne kanan dengan sebelah sini menawi sampun akhirnya di belakangnya ini ketiak-ketiaknya di belakangnya menawi sampun diresi dan balik diresi yang sebelah sini sudah dibersihkan sampai bersih menawi sampun terus digerujuk dari awal sampai akhir yang terakhir kita
kita wudukan. Diwudoni ya mulai baca bismillah sambil cuci tangan. Ya, pertama nggih napa jenenge kita wajahnya kita bersihkan, telinganya, sela-selanya napa niku menawi sejatose lek nek sing tatap gigi itu harus kita bersihkan. Siwak. Kadosnya lek misalkan boten tatapaken nggih gawe napa iki jarike ngoten kita masukkan ke mulutnya. Kan nggih jenenge wong iki lek anu kumur kan ya ngoten niku nggih. Kita pakai jari kita bersihkan mulutnya, setelah itu ya wis setelah itu ya wudu sampai selesai kita ganti, kita aduk dulu niki wau sing teles iki mau kita ganti, kita kasih anduk, dianduki resik manten-manten terus diparingi malih damel jarik yang kering yang setelah itu kita bawa ke tempat napa mengkafani tanya sing ayu. Ora saya pernah ikut ngeten yang terakhir kok di anu apa air yang mengalir kecilabur bares itu yang harusnya untuk menghilangkan bau wangi. Mbak Titi yang lek umami apa jenenge mayiten niku haid niku pripun Bu? Nah, makanya kita bersihkan dulu sebelum kita mandikan, kita bersihkan sama bekas-bekas haidnya, bekas sama kan kadang setelah melahirkan langsung meninggal itu kan masih diparingi pampers caranya kita kasih 1 jengkal ya saking kepalanya dikei setan di tali dereten deret berikut dikei sampai kaki cukur ngeten terus dianu sampai dipotong guntingnya dipotong iki ndamele 2 ya kita sama apa Rabu keren banget nanti obrol buat kalau sudah saya pikir enggak ada satu lagi kita ukur untuk niki tinggi jilbabe masih ada lagi enggak ini untuk baju kurungnya nih lewang itu ada gamis berhubung saya itu sini kan gamisan baju kurungnya ya begini gitu Ukuran kain menyesuaikan anu ya. sesuai badan. Nih, misalkan kita segini. Ini dia ini nanti kita potong kerong tinggi lehernya untuk memasukkan untuk kepala. Niki sing tengahnya disuwek ngaten. Ya, nanti kita masukkan supnya. Kita siapkan dulu ini, terus wong itu kan yo katokan to nggih. Kita bikin katok gigene cawet. Paling ngoten. Cawete udah pema iki tadi. Niki
ngaten. Nanti tinggal kita terus yang damel jare mboten iki berarti wis gamis sing gawe jare ora gamisnya panjang lho gamisnya panjang sing paling tapi gamis kayak jare ora Jawa enggak jare ini kok masih ada satu sama sampun terus tinggal talinya sekarang kita bikin tali untuk yang di luar itu 3 nggih yang di tengah kita double Mbak Evi, apa sih kan butuh sing Dan cara menata lori. Moga-moga Mbak. minum lah haus. Gak biasa ya. yang pertama kita miringkan sedikit menceng Menceng. bukan usah menceng terlalu teman Menceng gitu. setelah itu jarinya mau Jadi nggih lorek-lorek napa ketah putih? ya ketap Oh. Saya marah bencana umum. Masengatan anu Mbak Titi apa itu foto karo dalemannya lah Iya. ini untuk dalamnya ini kapas yang paling Yang paling besar ini untuk ngomong. Ini diberi apa? Kayu Udah. kapur baras kayak gini Ayo, kemana? yang mana nih Bismillahirrahmanirrahim. Cara meletakkan jilbabnya jilbabnya setelah baju nggih, jilbabnya. Oh, nggih. Kurang munggah. Ngepasnya kapas wau. Kurang. Mayite setangi. Maju mundur. menarik sampon seperti ini ya Nggih. manfaatkan ininya kapasnya ini ada nadinya Tangkep nih. Ini aku mboten ditaleni ini yang buatan ditaleni Saya iki mang piye meblak apa nek tutupe? sing jero derek Bu. Meblak iki contoh meblak apa contoh kebutuh?
Kan malam-malam kok Mbak. Bukannya kan jare. Lali lah maksudnya kan. Jadi putih nggih. Karena kita mau gak dewe, berkat. Junjung ratu-ratu. Gak dewe pinter nanti lari. Kita tutup terus setiap anu niku nggih diberi paringi anu selesai. Yang lebar mana? Kapasnya untuk depan sama belakang. Iki dua. Manten-manten itu kan pelan-pelan dibuka ini. Kapasnya itu minyak wangi ya. Bukan iki Jangan sampai semua kelihatan. iki ditutup. Manten-manten jilbaban. Bajunya. Tapi kurang bisa. Oh, coba itu. Coba makanya kalau gambar semua nih kok. Jangan mesti ada cairan bener-bener. Kau buat enggak jarin Cantik. Gimana kalau dibedai, Mbak? Oh iya. Betul, dari dijungkasi. Terus ngeten nggih. Ketika jenengan jungkasi, ada rambut yang rontok, dikembalikan lagi ke sini, jangan dibuang. Nggih, dikembalikan panggilnya kemarin. Kepala. Oh, wis nggo. Anyar ya. Sebelum dikapasi, ini di bedai. Koyo jenengan nek arepe lunga ngono kae tindakan ya bedaan, tapi enggak usah dicelaki iki. Boten Sampun. Monggo kita tutup. Sembaloi. Boten cekek anu bener mau ngene. Ya, ada. Makanya kalau gambar miring mau kan supaya Lho kok dubur. nanti saya tahu. Iki double, Mbak. Gandeng. Iya. Sumpah deis. Kita sombongkan Ya Allah. Niki nih. Iki mah guru kali to kira digane bisa. Niku harusnya di mana mau? Ngandam lho. Damel tali. Oh iya. Iya, Mbak. Saking jauh ya ya. Sebelah sini. Kanan. Kiri sana. Ini kanan, ini sini. Kirinya sini. Bukan situ, Mbak. Pucuk. Ini. Iki lebih tali. Sing bagian iki. Tengah dulu. Biar Mbak. Anu langsung Mbak. Kali atau kali Itu sama sih harus imbang, Mbak. Harus imbang. Geret. Temen ini. Aduh tangannya Mbak. Dari sini timur. Ini kok kurang coba Mbak ini. Taline pripun Bu? Tali langsung Tali biasa disepakati. Saya terus biasa. Tali langsung. dari pita. Wes. Menawi sampun selesai biasanya kan wonten minyak serimpi atau minyak apa itu kita kasih. Wangi-wangi ya. Kalau enggak ya parfum kesayangannya atau apa itu. Tidak harus minyak serimpi. Biasanya apa itu adatnya itu kan minyak serimpi. Kalau kita mendengar namanya orang mati, minyak serimpi itu identik dengan orang mati. Padahal tidak harus minyak serimpi. Jenengan punya minyak yang namanya bakal lembaga. Terus jenengan minyak ini dia bacakan kok jenengan jadi Allah. Ini saya dulu sebagai terus Muhammad
Terus baru kan minyak sak itu aja ndak sak sisa. Oh, minyaknya buat lapat. Hari ini tinggal di Pon sampai kelas ya. Rasa guys. Terus anu, masih misal ya. Semuanya semua. tambah satu lagi. Ini kan 1, 2